ulangi ini, kurang. Suaranya kurang nyala ini. Saya ulang ya. Selamat siang semuanya. Siap. Wah, udah kenyang ya? Udah. Tenang, habis ini tetap kita masih ada makanan-makanan lain karena kita hari ini akan meluncurkan sebuah kalau kita bilang sebuah itu berarti cuma satu, tapi hari ini kita punya lebih dari satu produk yang akan kita rilis di Indonesia. Mungkin saya pengen kasih skill dulu nih di belakang nih. Ada yang udah tahu nggak produk apa aja mau dirilis di Indonesia nih? Mungkin meja sebelah kiri saya nih. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan rilis apa? Apa? Boleh coba dibantu dikasih mic, kita pengen tahu nih. Ada yang udah tahu nggak skill-skillan hari ini produk apa nih? 4 Pro Real Tuh. Gaming. Saya ingat ada Mas Trida dari Teknologi Web, terus ada Mas Divi dari Gadgetainment, terus ada Mas siapa lagi nih ya? Mohon maaf nih, kena sinar cahaya jadi agak blik-blik matanya. Nah, Mas Trida, udah tahu nggak kira mau launching apa nih hari ini? Tapi kan tulisannya Mova 4 series, kira-kira tebak ada berapa produk hari ini? Mova 4 Pro sama satu lagi kayaknya Mova 4 nya kali ya. Oke, kalau dikasih nilai masih 90 lah. Karena kita masih punya satu produk unggulan lainnya yang kita Wow, nice. Sekarang kan produknya apa? Oke. Hari itu ada 2. Mungkin sebelum saya mulai nih ngasih tahu produknya, mungkin saya akan introduction sedikit mengenai Tekno itu sendiri. Mungkin kalau teman-teman dari tech influencer kan udah hafal nih, oh Tekno nih brandnya dari mana. Tapi mungkin dari rekan-rekan media atau dari rekan-rekan bisnis dari Tekno sendiri tuh mungkin ada yang belum familiar. Nah, untuk Tekno sendiri di Indonesia mungkin di tahun ini pada Desember nanti kita akan berusia 2 tahun. Jadi Tekno hadir di Indonesia pertama kali pada tahun 2020 pada bulan Desember. Kemudian sampai saat ini kita sudah menunjukkan banyak sekali produk yang kita jual di partner-partner e-commerce kita, kemudian di partner-partner online kita juga. Nah, mungkin setelah kita ngomongin Tekno pertama kali di Indonesia, ada yang tahu nggak tagline dari Tekno, slogan dari Tekno? Siapa yang tahu? Masa saya nanya kiri mulu ya? Mungkin ke sebelah depan saya yang jaket biru. Depan yang jaket biru, coba bisa dibantu dikasih mic. Tahu nggak slogan dari Tekno apa? At nothing. Stop at nothing. Kalau di bahasa Indonesia ini bisa nggak gitu? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Jangan nggak bisa bahasa Inggris ya. Kita belajar. Stop at nothing ini merupakan brand identity dari Tekno, di mana Tekno itu ingin menghadirkan sesuatu yang tidak akan berhenti sampai di situ saja. Jadi dia selalu ingin berkembang, selalu ingin memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh dunia. Dimana kalau kita bisa melihat misi dari brand Tekno itu sendiri, dia pengen jadi premium brand di seluruh dunia. Kenapa kita nyebutnya premium brand? Karena kita tidak hanya menghadirkan produk-produk yang terjangkau atau produk-produk yang most valuable, tapi kita juga memiliki banyak sekali produk-produk seperti flagship kita yang mungkin kita akan rencanakan hadir juga di pasar Indonesia seperti Cayman Series, kemudian Catbird Series. Kemudian kita melihat dari visi brand kita sendiri, di mana Tekno itu akan menghadirkan produk-produk pintar, bukan cuma handphone. Tekno itu punya smart device seperti AIoT. Di sini ada nggak yang udah coba Tekno Buds 2? Coba deh yang udah pernah nyoba belum Tekno Buds 2? Oh belum ya. Mungkin nanti kalau kita kasih gratis ada yang tahu nggak? Yang ini di sebelah kiri saya loh, ada sebelah. Tenang, nanti kita bisa siapkan. Nah, nggak cuma Tekno Buds 2, kita juga punya wireless hotspot seperti Tekno B1 SE. Nah, untuk produk-produk ini sendiri kita juga sudah jual di Indonesia. Maka yang seperti saya bilang, visi dari brand Tekno itu sendiri nggak cuma produk-produk pintar seperti smartphone, tetapi juga AIoT untuk mendukung semua aktivitas dari semua masyarakat mulai dari tua hingga muda. Kemudian kita lanjut, apa saja sih yang ingin disampaikan dari Tekno ini untuk anak-anak muda? Mungkin kita di sini kita ngomongnya anak-anak muda ya, biar terkesan muda kan, walaupun saya juga udah ada umurnya gitu. Nah,
Kita bisa lihat di sini. Yang pertama kita lihat anak muda yang senang main game. Di sini siapa yang punya game di handphone lebih dari 10? Nggak ada. Beneran yang punya nggak ada. Oh di sana ini mah saya tahu kalau yang ini mah gamenya Mobile Legends, PUBG, Free Fire, tujuhnya lagi saya harus tanya. Nah, kenapa saya bilang anak muda itu sekarang familiar banget sama game? Karena kalau kita lihat ya sekarang yang namanya game itu udah bisa dijadikan salah satu mata pencaharian. Jadi kita nggak perlu berpikir game itu buang-buang waktu, tapi kalau kita lihat game itu sekarang, game itu adalah sesuatu yang menjanjikan. Mungkin kalau banyak teman-teman yang lihat di YouTube, di Instagram kan banyak tuh sekarang e-sport yang lagi sedang marak-maraknya mulai dari game Free Fire, kemudian game PUBG. Nah, setelah kita ngomongin game, kita bisa lihat nih ada berbagai macam penghargaan yang didapatkan Tekno itu di dunia. Ada yang familiar nggak dengan gambar-gambar yang ada di belakang saya? Mungkin kita bisa lihat, mungkin yang paling familiar kalau buat teman-teman Tekno ini paling bawah GSM Arena. Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu nggak GSM Arena? Tahu? Itu apa tuh GSM Arena? Tempat nyari produk handphone ya. Nah, dari GSM Arena sendiri kita juga pernah mendapat penghargaan sebagai Mighty Smartphone with Unique Camera. Ini kita dapatkan untuk Tekno Camon Series. Kemudian untuk Phantom Series kita juga mendapatkan IF Design Award pada tahun ini 2022, di mana Tekno Phantom X dan Canon 90 Pro itu mendapat Outstanding Product Design. Mungkin kalau Teknofans itu saya paling sering di tag di Facebook, di WhatsApp, kapan Phantom, kapan Canon, tunggu aja, pasti kita masukkan. Itu jawabannya. Nah, kita bisa lihat juga di sini kita juga punya Guinness World Record, di mana itu juga hadir untuk seri-seri seperti Phantom di dunia. Jadi kita bisa lihat di sini banyak sekali produk-produk yang memberikan penghargaan secara dunia untuk brand Tekno sendiri. Kemudian kita lanjut, apakah Tekno terkenal di dunia? Kita bisa lihat pada di belakang saya ini, Tekno itu sudah tersebar lebih dari 70 negara secara global. Mungkin salah satunya berarti ini kan 70 plus berarti salah satunya adalah Indonesia. Kemudian kalau kita melihatin Tekno udah pernah partneran dengan siapa sih? Mungkin kalau di Indonesia itu banyak yang bilang kenapa Tekno selalu bekerja sama dengan MediaTek. Karena memang kita untuk saat ini salah satu partner terbesar dari Tekno itu sendiri adalah MediaTek. Gak cuma MediaTek, kita bisa lihat di sini kita juga bekerja sama dengan TCL, Intel, Microsoft, Samsung, Tencent, dan juga beberapa platform-platform seperti sosial media Facebook, Twitter, Instagram, Bigo Live, dan masih banyak lagi. Setelah kita ngomongin yang tadi ada penghargaan, kemudian ada global partner, apalagi sih yang bisa kita lihat nih dari Tekno? Mungkin kalau saya ngomong terus nih, saya agak interaktif ya. Saya pengen nanya nih, apa sih yang pengen kalian tahu lagi dari Tekno itu sendiri, dari brandnya? Ada yang mau nanya nggak? Saya butuh satu orang aja deh nanya. Dari sebelah mana yang mau nanya? Oh nggak ada tuh, udah hafal jangan-jangan ya? Waduh, keren nih. Berarti saya lanjutin ya. Mungkin selanjutnya itu saya akan ngomong seri-seri dari Tekno. Mungkin kalau sekarang untuk Indonesia sendiri, untuk seri POC teman-teman udah familiar. Ada POC 5 LTE yang kemarin kita sempat jual di 1010 itu harganya fantastis, cuma Rp999.000. Kemudian ada Spark. Kemarin di bulan Juli sampai Agustus kita baru rilis seri Spark terbaru, yaitu Tekno Spark 90. Kemudian Pova, hari ini kita rilis 3 seri Pova terbaru. Salah satunya adalah Pova Pro Series dan salah satunya nanti akan dijelaskan oleh sahabat saya Mbak Ade. Nah ini adalah Tekno Pova LTE yang kemarin saya sebutkan, kita jual dengan harga sangat fantastis Rp999.000 di perhelatan 1010. Kemudian ada seri Spark. Kita bisa lihat Spark ini paling cocok buat anak muda. Siapa yang senang handphone yang ngejreng kayak gitu.
Nova 3 LED Gaming Edition. Siapa sih yang senang yang ada LED-nya gini? Oh nggak ada. Oh, berarti kalau nextnya nggak ada LED-nya nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Yang penting chipsetnya yang oke, sip. Ini saya susah nih kalau mau melakukan perdebatan dengan teman-teman influencer. Dia lebih ngerti dari saya. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada yang bisa nebak Pak. Next ini seri Canon, tapi Canon apa? 19 itu benar. Kenapa? Benar. Kurang dikit tadi. Salah. Jadi ini adalah Tecno Canon 19 Pro Mondrian Edition. Ini merupakan salah satu kolaborasi terakhir dari Tecno dengan salah satu museum art di kalau salah itu maaf ya di Italia. Jadi dia menghadirkan warna biru, pink, ungu itu jika dikenakan matahari dia akan berubah warna. Jadi ini merupakan kolaborasi terbaru dari Tecno. Dan produk yang terakhir merupakan flagship dari Tecno itu sendiri adalah Tecno Phantom X. Mungkin kalau teman-teman sini udah banyak yang dengar berita-berita kan dapat penghargaan, terus ada dapat apa lagi ya, kameranya keren. Nah, ini memang merupakan flagship kita dan kita harapkan produk-produk dari seri Canon dan Phantom ini akan segera kita hadirkan di Indonesia. Nah, saya udah jelasin nih tentang produk-produk dari Tecno. Nah, sekarang kita pengen ngomong nih. Tadi kan disebut di depan Tecno Nova 4 Series Real Gaming for You. Nah, jadi kenapa sih kita anggap handphone gaming itu identik dengan anak muda? Karena kalau kita lihat sendiri, Indonesia itu merupakan game market terbesar saat ini, di mana Indonesia itu merepresentasikan 40% dari seluruh market game di Southeast Asia. Jadi kalau kita bisa ketahui, ya memang kalau namanya game itu Indonesia juga paling tepat lah kita menghadirkan produk-produk game. Kemudian kita bisa lihat seberapa aktif user game di Indonesia. Kalau kita melihat berdasarkan analisis yang kita dapat dari beberapa sumber, kita lihat aktif user paling utama Mobile Legends. Yang main Mobile Legends di sini siapa? Di sini nggak ada mobile. Oh, yang ini udah tahu saya di Mobile Legends. Mbak, Mas, sekuatnya kok nggak dibawa Mas? Oh, lagi tanding ya? Oke, sip. Nah, kedua ada PUBG Mobile. Ketiga adalah Free Fire. Ini merupakan top 3 active user di Indonesia untuk game. Kemudian kita lihat nih, most download game. Yang pertama Ice Domino Island. Ada yang main? Oh, nggak ada. Mobile Legends ada yang main, Free Fire ada yang main, ada yang main nggak Free Fire? Wah, ternyata langsung loh. Jangan-jangan atlet nih main Free Fire. Cadangan. Nah, dan yang terakhir nih consumer spend. Mereka nggak cuma main, tapi mereka juga spend. Kalau Free Fire mungkin beli senjata, beli kostum. Kalau Mobile Legends pasti beli skin. Di sini siapa skinnya yang koleksi tapi nggak bisa main dulunya? Tuh, meja itu udah awal lagi. Ini udah pasti jawabannya benar nih. Nah, yang terakhir kemudian Next Dominion Island. Nah, kita lihat di sini tuh banyak sekali game-game yang mungkin kalau saya bilang ini game-gamenya ini nggak cuma untuk anak muda, tapi semua umur. Karena kalau kita biasa lihat tuh seperti PUBG, Free Fire, Mobile Legends, banyak semua orang main. Adik saya aja masih kecil 8 tahun udah ngerti main Free Fire. Saya nggak ngerti ini. Nah, kalau kita lihat ini banyak sekali handphone gaming di Indonesia. Mungkin kita bisa kasih spill dikit-dikit nih. Salah satunya kita sensor ya. Ada flagship dengan Snapdragon 8 generasi 1, kemudian menggunakan 120 watt hypercharge, kemudian layar LED AMOLED 120 Hz, harganya 8.999.000. Nah, 3 juta lagi dapat motor kit bekas. Benar kan? Nah, lanjut. Ada lagi yang lebih mahal guys. Ada yang baru ini mungkin kita sensor lagi. Dia pakai Qualcomm Snapdragon 8450, baterai 6000, memorinya 18 GB, 512 GB. Harganya 18.999.000. Ini setara dengan motor kalau kata anak-anak SCBD
Aerox, seharga motor Aerox ini kan. Kira-kira kalau teman-teman di sini ada nggak yang mau beli handphone semahal ini buat main game? Enggak, kenapa tuh? Kemahalan, nanti beli Aerox ya, bisa berjalan-jalan kan. Tapi sekarang ini loh, bensin bensin harganya naik kan belasan ribu. Jadi kalau kita melihat nih dengan produk-produk yang saya sebutkan tadi itu, kita bisa bikin perbandingan real game experience sama dengan high price. Ini benar nggak penjelasannya ini? Kalau pengen main game yang experience-nya benar-benar bagus, harganya pasti mahal. Kemudian ada handphone yang harganya affordable, tapi biasanya performanya tuh ya cukup lah ya, main Mobile Legends rata kiri, main PUBG rata kiri gitu kan. Nah, ini tuh merupakan apa ya, keluh kesah anak muda Indonesia. Jadi inilah yang kita anggap sesuatu yang harus dipecahkan oleh brand dari Tekno itu sendiri. Di mana kita hadirkan seri Pova, di mana dia akan break the rules dengan membawa teknologi terbaru untuk gaming untuk semua orang. Jadi kalau saya akan mengambil rangkuman dari apa yang saya jelaskan, pada hari ini Tekno akan membawa Pova series for everyone. Selanjutnya kalau kita lihat di Indonesia sendiri, perjalanan Pova itu sangat panjang. Mulai dari seri Tekno Pova, kemudian ada Tekno Pova 2, Pova 3 yang kemarin, dan hari ini kita akan menghadirkan Tekno Pova 4. Mungkin kita akan mengulang recap sedikit ya. Kita lihat dari Tekno Pova 2, kita bisa lihat ada quotes dari Pricebook, di mana dengan harga yang kompetitif dan segudang fitur yang dimiliki, performanya sangat rata. Layar yang luas memberikan tampilan yang baik kepada pengguna dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian ada dari Kuliah Sore ini, ada yang udah subscribe kan? Dengan baterai dan layar besar pada Pova 2, sangat menarik untuk konsumen yang ingin bermain game. Gyroscope pada Pova 2 sangat baik saat mainkan PUBG. Yang main PUBG, gyroscope penting ya. Asik. Nah, kemudian kita lanjut nih ke Pova 3 recap. Ini dari Mas Diar nih. Ini kalau saya bilang suku nih. Dia bilang dari segi layar yang luas banget dengan 6,95 inch Full HD Dolby display, layar besar ini sangat puas untuk main game, nonton ataupun video call. Siapa di sini yang suka video call sampai tidur sedih call? Ketawa kali nyari Mas Kiki ketawa ya. Nah, kemudian dari Sadapin Tekno, saat bermain PUBG Mobile, game sangat lancar pada settingan Smooth Ultra karena didukung dengan 90 Hz dan layar besar 6,9 inch. Jadi kita lihat di situ, layar sangat penting, kemudian refresh rate sangat penting. Yang dilanjutkan lagi nih dari Kuliah Sore, Pova 3 punya stereo speaker dengan kualitas suara yang enak. Wah, stereo speaker penting. Kita kutip nih. Dan yang terakhir ada dari Flash Legend, di mana Antutu di sini jamaah Antutu dia ada nggak? Yang senang ngecek Antutunya berapa nih? Nah, kita bisa lihat di sini pada Pova 3 Antutu bisa mencapai 252.000 dan untuk Geekbench skornya tergolong baik untuk smartphone pada saat ini. Nah, untuk seri Pova selanjutnya ini Antutunya lebih dari 300.000. Nah, achievement nggak cuma ada produk yang baik, tapi Pova series Indonesia memiliki beberapa achievement, di mana Tekno Pova 2 kita dapat achievement dari seluler sebagai best smartphone 2 jutaan. Kemudian pada tahun ini Tekno Pova 3 mendapatkan best battery life smartphone. Jadi nggak cuma spesifikasi di atas kertas, tapi kita juga mengukir prestasi untuk kancah Indonesia dan mendapatkan beberapa penghargaan untuk seri Pova ini. Tidak hanya penghargaan, kita juga berkolaborasi dengan PUBG Mobile. Sebelumnya pada Tekno Pova 3 kita mengadakan Tekno Turnamen untuk skala lokal. Kemudian pada Tekno Pova 4 ini sendiri kita juga akan tetap melanjutkan kolaborasi kita dengan PUBG Online. Kira-kira ada yang tahu kolaborasinya? Ada yang bisa tebak? Jangan ditebak dulu, nanti saya spill di akhir. Selanjutnya
Tekno punya kolaborasi dengan salah satu tim e-sport di Indonesia, yaitu MDR Esport. Mungkin kita akan kasih sneak peek sedikit sebuah kolaborasi kita yang akan kita rilis pada tanggal 18 Oktober 2022. Mungkin saya punya tayangan video di sedikit. Nah, bisa kita saksikan. Kita akan punya spesial kolaborasi dengan MDR Esport, terutama dengan MDR Delphi sebagai salah satu tim mobile games for the ladies untuk Sim Mobile Legends. Apa kolaborasinya? Tunggu 18 Oktober. Jadi enggak cuma kita punya produk, kita punya kolaborasi dengan PUBG Online, tapi kita juga punya kolaborasi dengan e-sport. Jadi memang apa yang dihadirkan untuk Focus Series ini kita hadirkan untuk real gaming for you. Sebelum saya masuk kepada bagian produk, stage ini akan saya berikan kepada teman saya, Mbak Ade. This is stage for yours.